Haji Zainal Abbas SAG MAG selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Haji Nurmahin MAG, kemudian Bapak Fitri Ana Solikin SPDI, yang saya banggakan pula adik-adik Mas Indra dan juga Mbak Indri selaku peserta Latsar CPNS. Baik, untuk waktu pertama nanti kami persilahkan Mas Indra terlebih dahulu ya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Yang berikutnya akan diberikan penguatan oleh mentor dan masukan oleh penguji. Baik, silakan kepada Mas Indra untuk presentasi RA-nya. Izin sharing nggih. Oke, silakan Mas, waktu maksimal 5 menit ya. Bisa Nggih. langsung for isunya. Apakah sudah terlihat? Ampun. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide show, Sel- Mas. hmm. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Gunawan Salihuddin, eh, peserta Lasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 angkatan 29 kelompok 2. Unit kerja di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banjarnegara. Di sini saya mau memaparkan sebuah rancangan aktualisasi dengan tema implementasi Learning Management System atau LMS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Pancasila di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banjarnegara. Sebelum mendapatkan core isu utama, saya mencari 5 isu yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banjarnegara. Yang pertama adalah belum adanya pemanfaatan Learning Management System untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banjarnegara. Yang kedua, belum optimalnya budaya bersih di lingkungan madrasah sanawiyah. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan literasi di lingkungan madrasah. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan media sosial madrasah sebagai sarana edukasi dan publikasi. Yang kelima, rendahnya keterampilan guru dalam memanfaatkan aplikasi digital untuk evaluasi pembelajaran. Saya menggunakan analisis isu APKL. Untuk peringkat pertama adalah belum adanya pemanfaatan LMS. Yang kedua, belum optimalnya budaya bersih. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan literasi. Selanjutnya, saya kerucutkan lagi dengan analisis isu USG dengan 3. Yang pertama, belum adanya pemanfaatan Learning Management System untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, belum optimalnya budaya bersih di lingkungan madrasah sanawiyah. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan literasi di lingkungan madrasah. Dengan peringkat pertama, belum adanya pemanfaatan learning management system untuk pembelajaran pendidikan Pancasila. Untuk diagram Fishbone-nya, yang pertama manusianya, guru masih kurang terampil dalam memanfaatkan learning management system. Yang kedua, belum pernah ada pelatihan khusus terkait teknologi pembelajaran digital khususnya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Metodenya, guru masih cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan tatap muka. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam pengembangan model pembelajaran digital interaktif. Untuk materialnya, tidak tersedia konten interaktif seperti kuis online, video pembelajaran, maupun forum diskusi. Untuk milieu atau lingkungannya, yang pertama adalah dukungan orang tua terhadap pembelajaran digital belum optimal. Yang kedua, budaya digital di kalangan guru, siswa, maupun masyarakat sekitar masih lemah. Untuk matriks kegiatan dan sangat aktualisasi, saya terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah perencanaan penggunaan Learning Management System untuk pembelajaran pendidikan Pancasila. Tahapan kegiatan tentu saja yang pertama adalah saya konsultasi dengan Pak Mentor terkait memanfaatkan LMS. Untuk outputnya berupa catatan atau notula diskusi. Yang kedua adalah menentukan platform, apakah nanti saya menggunakan Google Classroom, Edmodo, atau Moodle. Yang ketiga adalah menyusun rencana pembelajaran berbasis LMS.
Untuk tahapan kedua adalah pembuatan Google Classroom sendiri. Yang pertama adalah merancang LMS. Yang kedua menguji coba rancangan Learning Management System. Yang ketiga adalah finalisasi rancangan LMS yaitu Google Classroom. Yang ketiga adalah pelatihan singkat bagi guru pendidikan Pancasila dan siswa terkait penggunaan LMS yaitu Google Classroom. Eh, Yang tahapan pertama adalah menyusun materi pelatihan. Yang kedua menentukan jadwal dan peserta pelatihan. Yang ketiga melaksanakan pelatihan penggunaan Google Classroom. Tahapan keempat adalah aktualisasinya yaitu pelaksanaannya. Ya, implementasi pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis Google Classroom. Terdiri dari 3 langkah, yaitu membuat kelas online di Google Classroom, yang kedua mengunggah materi, video, dan kuis, yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dan diskusi melalui Google Classroom. Yang kelima adalah evaluasi, melakukan evaluasi instrumen kepuasan siswa melalui Google Form. Yang kedua adalah mengumpulkan umpan balik. Yang ketiga adalah memperbaiki sistem pembelajaran. Kesimpulannya, implementasi LMS memberikan manfaat ganda. Guru bisa lebih mengelola kelas, memantau perkembangan siswa secara online, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan interaktif, sejalan dengan visi madrasah, yaitu menjadi lembaga yang unggul dan berakhlak mulia. Demikian pemaparan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Indra Gunawan Solehuddin, SPD ya, yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasi. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Mentor, Bapak Haji Nurmahin MAG, untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Bapak, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Dr. Abbas yang saya hormati, Bu Nikmah, dan ini ada Mbak Indri, Mas Indra, Indri. Baik Bu, untuk apa yang telah disampaikan oleh Mas Indra, memang benar adanya. Jadi keadaan MTS Negeri 4 Banjarnegara, dan saya sendiri Nurmahin ini baru 1 tahun menjadi camat di MTS Negeri 4 Banjarnegara, yang memang di MTS Negeri 4 ini masih prihatin dengan keadaan yang ada, baik dari siswanya juga masih sedikit, terus kemudian dari segi sarana prasarana ini juga masih belum begitu banyak. Oleh karena itu, apa yang telah disampaikan oleh Mas Indra dari beberapa isu itu, nah terus Mas Indra mengambil untuk LMS, ya, Learning Management System ini memang apa yang telah disampaikan itu memang betul, sehingga dan saya ini memang sedang mencanangkan juga, walaupun MTS Negeri 4 Banjarnegara ini berada di desa yang jauh dari perkotaan, tetapi saya memang mencoba untuk di hal-hal yang baru. Dan alhamdulillah juga sudah beberapa hal terkait dengan digitalisasi ini sudah mulai berjalan. Yang pertama, untuk digitalisasi, untuk presensi, kita memang bekerja sama dengan Telkomsel untuk menggunakan School ID. Terus kemudian untuk jajanan sehat, ini kita juga sudah bekerja sama dengan BRI, yaitu dengan menggunakan Brizi. Nah, untuk kaitan dengan pembelajaran, selain PPKN,
ini memang juga akan kita adakan dengan seperti apa ide atau isu yang memang saat ini belum begitu berkembang terkait dengan LMS ini. Karena memang dari guru-gurunya juga banyak yang sudah sepuh-sepuh juga. Ini alhamdulillah kehadiran anak-anak muda sehingga nantinya untuk LMS ini bisa berjalan. Karena dulu yang sebelum saya datang ini adalah HP itu merupakan ilegal, padahal anak-anak banyak yang membawa HP sehingga di apa ya diumpet-umpet ke, itu bahasa Jawanya diumpet ke, dan nanti ada operasi diambil lah. Sekarang maka legalkan, kita legalkan, tetapi dengan diberi dimanfaatkan untuk presensi dan pelajaran-pelajaran yang lain, ya, adalah menggunakan, misal kita menggunakan ya ada Kahu, ada Canva dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk gurunya, maka uh, ini Mas Indra ini membuat isu dengan LMS. Lah, semoga dengan adanya menggunakan platform Classroom, ini nanti para gurunya juga mau belajar, terus anak-anaknya karena HP yang tadinya ilegal sekarang kita legalkan, maka nanti supaya dalam pembelajaran itu juga akan menyenangkan. Nah, waktunya saya berapa menit, Bu? Ya, Pak, Waktunya sudah, ya, sudah cukup. Monggo, Pak. oh, Ya, monggo nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu ditambah lagi, apa namanya, kita siap, dan memang juga saran-saran juga saya juga bisa menerima baiknya seperti apa, karena memang madrasah di Madrasah 4 Banjarnegara ini di desa dan masih sangat ya apa namanya kurang sarana dan prasarananya. Itu saja dulu, mungkin nanti kalau ada hal yang perlu oleh Pak Dr. Zainul Abbas, ada hal yang perlu dikonfirmasikan lagi dengan MTS Negeri 4, insya Allah kami menerima dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Mahin ya, selaku mentor yang telah memberi bermanfaat. Baik, berikutnya kesempatan kami berikan kepada Bapak Dr. Abbas selaku penguji untuk memberikan saran dan masukannya. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang hormati Bu Nima selaku moderator dan Pak Nurmahin selaku Kepala Madrasah MTS 4 Banjarnegara, dan yang saya banggakan Mas Indra Gunawan Solehudin. Iya, Pak. Pakai KH Solehudin. Pakai KH. Oke, pakai KH ya. Kalau Arabnya nggak usah pakai titik ya, Solehudin ya. Oh, Soleh pakai titik ya, Soleh, Soleh, Soleh itu ya. Kok ya, Solehudin. Oke. Baik, pertama terima kasih Bu Nima dan Pak Mahin. Eh, Anda judulnya atau rencananya ini adalah implementasi Learning Management System untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Pancasila di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banjarnegara. Tadi Anda sebut LMS-nya pakai Google Classroom ya? Iya, Pak. Atau pakai apa yang lain? Saya tadi lama Google Classroom, benar. pakai Google Classroom. Oke, baik. Berarti pembelajarannya anak-anak ini nggak harus di sekolah, Enggak, boleh di tapi rumah. pembelajarannya blended learning, Mbak. Jadi campuran. Kita ada di sekolah, tapi juga nanti untuk Oke, penugasan dan lain-lain kita menggunakan LMS, kurang lebih seperti itu, Pak.
Oh, yang untuk penugasan-penugasannya ya. Jadi ini Ya, yang untuk untuk tatap penugasan muka offline-nya tidak hilang ya dengan tetap LMS tidak ini ya. hilang nih Pak. Hilang nggak? Iya. Berapa persen itu blendednya? Kurang lebih 30% Pak. 30% yang online apa yang Yang online, offline? yang online. Kegiatan utamanya Dan tetap yang kita offline-nya masih laksanakan secara offline. offline ya. Karena Iya. ini kan Pancasila. Pancasila ini kalau semuanya nanti digital ini saya nggak tahu penanaman nilainya ya, karena ini Pancasila sama dengan pendidikan agama ya. Jadi ada hal-hal yang harus alami oleh murid itu, oleh siswa atau peserta didik terkait dengan materi-materi Pancasila ini. Sehingga kalau 70-30 ya masih offline-nya masih cukup. Terutama yang 30 itu untuk kepentingan tugas dan mungkin untuk materi-materinya ya. Iya, Materinya juga di LMS ya. iya, distribusi materi, kuis, video pembelajaran nanti lewat LMS Pak. Jadi lebih terpusat. Oke, jadi ngerjakan PR-PR juga langsung masuk di situ ya. Kalau PR juga Pak masuk lewat LMS Google Classroom. semua ya. Iya. Oh. Kalau selain mata pelajaran Pancasila di MTS itu apalagi yang sudah pakai LMS atau baru? Saat ini saya baru koordinasi Baru sama Pak. guru PPKN yang lain Pak. Oke, oke. Mata pelajaran yang lain sudah ada yang pakai LMS? Ya. Belum ada Pak, Belum ada ya Pak Nurmahin ya. belum ada. Berarti ini memang betul sesuatu yang baru ya Pak Mahin ya Pak Anu ya Iya, iya. Pak Indra. Menurut angan-angan panjenengan LMS ini memang bisa untuk jadi unggulan, atau jadi sesuatu yang efektif, efisien gitu untuk anak-anak. Mas Indra. Oke Pak. Apalagi sekarang digitalisasi dalam madrasah itu penting. Oke. Ya oke. Oke. Berarti ini memang sesuatu yang baru ya, baik di mata pelajaran. Kalau di Asosiasi Guru Pancasila, LMS ini sudah umum, Mas. Eh, saya kan guru baru nih Pak, baru mengajar di sini. Saya belum pernah koordinasi sama guru-guru yang lain. Ngapunten. Oke. Jadi gagasan untuk LMS ini memang Anda rasakan dibutuhkan ya, Iya. menurut harapan Anda di tempat itu ya untuk anak-anak. Oke, saya memang ini terkait dengan mitigasi Pak Nurwahin hari ini memang kita nggak mungkin menghindarkan anak-anak dari HP. Semula kita resisten gitu, semuanya tidak boleh. Hari ini pun saya kalau kuliah itu anak-anak wajib buka HP malah gitu. Kuliah wajib buka HP ngeri ya hari ini. Kini orang tua ini kayaknya nggak bisa menghindar sama anak-anak. Tapi ini mungkin mitigasinya untuk ini kan MTS ya. Khawatirnya anak-anak belum bisa untuk secara cerdas menggunakan media itu, literasi itu sehingga memang ini menjadi PR berikutnya Mas Indra ya. Iya. LMS itu menggunakan berbasis HP gitu ya, dan itu kan di sekolah. Jadi ini saya kira sisi lain yang harus diperhatikan. Baik, itu yang hal baru. Kemudian untuk tahapannya Anda di implementasi LMS ini sudah ya, coba langsung di tahapannya aja. Iya. Tahapannya langsung di tahapannya cepat. Oh, pakai Fishbone juga ya itunya ya. Iya. Oke. Di tahapannya ini sudah bisa sampai kepada implementasi optimal ya di Iya Pak. coba di tahap keberapa ya setelah perencanaan. Keempat, implementasi Ini Anda pembelajaran. Anda membangun Google Classroom-nya sendiri ini anunya mengisi dan mengaturnya Iya di Pak, itu sendiri menunya nanti. sendiri ya. Anda belajar di mana itu? Lewat YouTube Pak, masih belajar juga. Wah, gurunya YouTube ya. Wah, ini Pak, Iya. wah ini guru-guru itu perlu diajari itu apa namanya dilatih itu Nggih, nggih. untuk itu peningkatan SDM-nya. Oke, barangkali lebih bagus. Oke ya, jadi implementasi pembelajaran Pancasila mengunduh materi video, kuis, melaksanakan pembelajaran dan macam-macam. Oke, dengan demikian ini nanti semuanya bisa
terekam dan semuanya bisa hilang materi-materi termasuk pekerjaan PR anak-anak dan seterusnya ya Mas Indra Nggih, dengan benar Pak. Jadi LMS ini. semuanya dapat terdokumentasi dengan baik. Oke. Ya oke, itu mungkin jadi pelajaran kita semuanya. Ternyata ini kita memang problem untuk mendokumentasi apa yang kita lakukan dan dengan LMS sebenarnya menjadi solusi untuk bisa mendokumentasikan dan tinggal dibuka-buka aja kalau kepentingan akreditasi dan sebagainya ini mungkin untuk sekolah. Jadi selain ini mungkin juga untuk kepentingan akreditasi sekolah mungkin Pak Nurwahin ya, Nggih, nggih. Mas Indra. Oke, eh cukup ya Bu Nik Mas kira saya udah bisa menangkap apa yang ditulis oleh Mas Indra. Selamat Mas Indra, ini menurut saya bagus untuk Terima apa kasih Pak. upaya ya Oke. kreatif di sekolah. Betul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abbas yang telah memberikan saran masukannya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Nurmahin ya, selaku Nggih, tutor yang telah memberikan penguatan untuk Mas Indra. Selamat ya. Eh, Sukses selalu, terus semangat berinovasi, berkreasi ya untuk kebermanfaatan bagi peserta didiknya. Sekali Oke, lagi terima kasih selamat Bu. buat Mas Indra. Iya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin stop share nggih. Baik, iya, Bapak Mentor sakit lift menawi ada nggih. aktivitas yang lainnya. Untuk berikutnya silakan untuk Mbak Indri mempersiapkan presentasinya yang nanti berikutnya akan diberikan penguatan oleh Bapak Mentor, Bapak Solihin, dan dilanjutkan dengan Bapak Abbas selaku